Pada setiap peringatan hari besar, pengurus Masjid Nurul Huda selalu menyelenggarakannya, disesuaikan waktunya dengan pengajian ba'da sholat subuh. Pada peringatan kali ini, penceramah yang diundang adalah Ustadz Imron Baihaqi. Pada prinsipnya pengajian ba'da sholat subuh yang biasa, dengan pengajian bertepatan dengan hari besar Islam, tidak ada perbedaan mendasar. Bila pada peringatan hari besar Islam, topik ceramahnya disesuaikan dengan momen perayaan hari besar tersebut. Pada ceramah kali ini, temanya terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang kemudian membawa kewajiban bagi umat Islam untuk mengerjakan sholat. Antusias jemaah mengikuti kajian Ahad subuh cukup tinggi. Yang hadir tidak terbatas pada kalangan jemaah pria saja, jemaah wanita banyak juga yang menghadiri. Karenanya kajian Ahad subuh menjadi kegiatan Masjid Nurul Huda terfavorit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah Masjid Nurul Huda yang saya muliakan, yang saya banggakan, para pengurus, khusus ketua DKM serta jajaran yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada DKM dengan berbagai wasilahnya pada subuh pagi hari ini mengundang saya, dan kemudian alhamdulillah Allah mentakdirkan saya bertemu dengan orang-orang yang soleh dan solehah, dan saya ini di antara masjid yang jamaah subuhnya termasuk paling banyak. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai Allah memanggil kita semua, kita bisa hadir memakmurkan masjid Allah dan juga tentunya beribadah kepada Allah. Apa pelajaran yang penting yang perlu kita ambil di situ? Pertama adalah di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang keagungan, kemahasucian dan kekuasaan. Maka ini kaitannya erat sekali dengan keimanan. Kenapa perlu dengan keimanan? Karena kalau tidak ada keimanan, bagaimana kita bisa percaya? Masalahnya Isra Mi'raj ini hal yang aneh, gitu. Yang sesuatu yang secara logik, secara akal sehat tidak mungkin terjadi. Dalam waktu yang singkat seorang manusia itu bisa melakukan perjalanan jauh, dan bukan hanya perjalanan di bumi, tapi ini perjalanan juga dari bumi ke langit dalam waktu yang sangat singkat.
kok bisa? Maka disinilah kemudian kembali lagi ini adalah kekuasaan Allah. Oleh sebab itu di surat Al-Isra ayat 1 itu Allah mengawalinya dengan kalimat subhana. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Kata-kata subhana, masya Allah, yang menunjukkan kesucian Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa yang diberkahi itu, ya, yang kemudian dimi'rajkan. Itu semuanya adalah linuriyahu min ayatina. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kamu perlihatkan, untuk kami pamerkan tentang tanda-tanda kekuasaan kami, atau tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita memang harus percaya tentang Isra Mi'raj ini dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini satu kesatuan yang harus kita yakini. Isra Mi'raj ini kalau kita kaitkan dengan rukun iman yang 6 itu semuanya berkaitan. Kenapa? Karena di situ Allah juga terlibat yang memperjalankan. Kita harus yakin bahwa Allah lah yang memperjalankan, memberikan fasilitas kepada Muhammad, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memperjalankan. Jadi beliau bukan berjalan sendiri, difasilitasi dengan kekuasaan Allah tadi. Kemudian di situ juga terlibat siapa? Malaikat Jibril. Maka kita harus beriman kepada malaikat. Malaikat Jibril yang ikut serta menyertai perjalanan Rasulullah SAW. Kemudian di situ juga kita harus beriman kepada Al-Quran ataupun kepada wahyu Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ataupun wahyu menjelaskan tentang masalah ini, menunjukkan bahwa perkara ini penting bagi umat Islam untuk diketahui. Lalu kemudian di situ juga melibatkan para nabi, terutama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita harus percaya dengan para nabi. Kita harus yakin di antara rukun Islam, di antara rukun iman itu adalah kita mempercayai para nabi. Termasuk di sini berarti keterlibatan Rasulullah SAW dan sejumlah nabi dalam Isra Mi'raj ini juga harus kita yakini, harus kita percayai. Kemudian beriman kepada hari akhirat juga ada kaitannya. Kenapa? Karena dalam rentetan rangkaian perjalanan Rasulullah ketika Mi'raj itu diperlihatkan bagaimana keadaan situasi orang-orang yang berada dalam neraka, yang menunjukkan bahwa adanya neraka, adanya surga, dan itu hari kaitannya dengan hari kiamat. Kita harus yakin dengan hari kiamat, percaya bahwa hari kiamat itu akan terjadi, semua akan hancur, dan kemudian kita manusia yang ada di bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan yang kita lakukan. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, lalu kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang kedua, di ayat itu disebutkan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ini banyak sekali pelajaran di sini. Kalau kita tarik di sini, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan Masjid Haram dengan Masjid Aqsa itu menjadi satu kesatuan. Oleh sebab itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Palestina yang sekarang ini masih sedang bergejolak terutama di Gaza, kenapa kita harus kemudian memperhatikan mereka, mendukung mereka? Ya, karena ada ikatan spiritual, ada ikatan emosional yang tidak bisa kita remehkan. Dan memang kita harus membantu mereka karena itu menjadi satu kesatuan dari masjid ke masjid ini. Dan kita beruntung, ya, alhamdulillah negara kita ini termasuk pemerintah kita yang secara terang-terangan yang mendukung kemerdekaan Palestina. Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kejadian itu. Ada salah seorang tokoh wanita
Ini juga penting ya, ada tokoh wanita, ibu-ibu yang beliau ini adalah masih ada kaitannya dengan keluarga Rasulullah. Siapa beliau ini? Wanita ini namanya adalah Ummu Hani binti Thalib. Ummu Hani binti Abu Thalib. Ya berarti ada kaitannya kan dengan baginda Rasulullah. Rasulullah SAW pada malam itu, dan katanya tanggal 27 Rajab itu tidur di rumahnya Ummu Hani. Dan paginya beliau menceritakan kejadian Isra Mi'raj itu kepada Ummu Hani itu. Apa yang dikatakan oleh Ummu Hani? Ya Muhammad, engkau jangan ceritakan kejadian yang engkau alami ini, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Jangan engkau ceritakan, apalagi kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena pasti mereka nanti akan mendustakan engkau dan akan mencemooh engkau. Karena memang karakter orang Quraisy seperti itu gitu ya. Kalau ada hal yang baru yang aneh-aneh, pasti akan mengingkari Rasulullah. Sudah ketahuan itu sama Ummu Hani. Jadi Ummu Hani ini memberikan perhatian yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ya, sayang betul ini, seorang ibu ini, seorang wanitanya sayang betul kepada saudaranya yang jelas-jelas memiliki idealisme ya, ataupun ya sosok ya, waktu itu kan sudah diangkat jadi Rasul juga ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Oh tidak, aku harus tetap menyampaikan, menceritakan masalah Isra Mi'raj ini kepada kaumku, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang musyrik ataupun kafir Quraisy yang ada di Mekah, termasuk di situ tokohnya Abu Jahal. Hanya dikumpulkan itu semua itu, dan mereka orang-orang kafir Quraisy ya tidak meyakininya. Dan bahkan ada sahabat yang juga mengadu kepada Abu Bakar Siddiq. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq dia tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Beliau langsung meyakini, mempercayai. Apa kata Abu Bakar ketika mendengar berita ini? Engkau harus meyakini, kalian harus meyakini, mempercayai, membenarkan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ataupun kalangan musyrik ketika mendengar cerita ini ingin bukti kalau engkau betul melakukan ataupun mengalami malam tadi itu pergi ke Baitul Maqdis, apakah engkau bertemu dengan rombongan kafilah kami di sana? Dia ingin bukti. Kemudian kata Nabi apa? Ya, saya menemukan kafilah, saya menemukan rombongan, dan mereka sekarang sedang menuju ke Makkah, sedang menuju pulang. Dan ternyata sebelum matahari terbenam, dia nanti mereka akan datang. Dan ternyata memang betul. Ya. Tapi tetap saja di antara mereka itu ada yang tidak meyakininya, walaupun sudah ada bukti-bukti. Gitu. Ini dijelaskan dalam riwayat hadis yang sahih, yaitu di Imam Bukhari dan juga diriwayatkan juga di Imam Muslim tentang Isra Mi'raj. Hadis sangat panjang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang penting dari kisah yang tadi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja mau menceritakan kejadian ataupun kebenaran ini. Ini harus disampaikan. Ini penting. Terserah mereka mau beriman, mau mengikuti atau tidak, terserah. Mereka mau memuji ataupun mau mencemooh, terserah mereka. Yang penting aku harus menyampaikan. Ini memberikan teladan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang namanya kebenaran, yang namanya al-haq, wajib kita sampaikan. Di mana Nabi besar Muhammad SAW sebelum diberangkatkan ataupun Isra Mi'raj itu pada malam harinya dibedah oleh malaikat Jibril dadanya, lalu diambil hatinya untuk dibersihkan. Dan ini adalah salah satu dan beberapa kali
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan hatinya, dibedah dadanya. Ini menunjukkan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Selevel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu masih ada proses pembersihan jiwa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa beristighfar. Padahal Nabi adalah seorang yang maksum, ya kan? Terjaga dari kesalahan dan dosa. Tapi kenapa harus ditazkiyatun nafs? Ada pembersihan jiwa, penyucian jiwa. Maka ini juga menjadi pelajaran penting buat kita. Apalagi kita sebagai umatnya, manusia biasa, bukan Nabi dan Rasul, yang tentu saja berpotensi melakukan banyak kesalahan, siapapun dia itu, maka hendaklah kita untuk terus membersihkan, menyucikan jiwa kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Setiap anak Adam, dimanapun dia berada, berpotensi untuk melakukan kesalahan. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan, mereka adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Bertaubat di situ berarti apa? Menyucikan, proses penyucian jiwanya, penyucian diri. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Setiap amal kebaikan yang akan kita kerjakan itu harus didasarkan ikhlas semata-mata karena Allah. Perintah sholat. Perintah sholat salah satu ibadah yang disyariatkan di langit, di Sidratul Muntaha. Ini juga menggambarkan, menjelaskan kepada kita betapa pentingnya sholat itu. Oleh karenanya, sholat harus kita jaga, harus kita laksanakan, harus kita tunaikan dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau merasa sholat kita masih belum sesuai, kita terus belajar untuk memperbaiki sholat kita. Bacaan-bacaan sholat yang kita baca itu apakah sudah kita pahami atau belum? Kalau memang ada bacaan-bacaan sholat yang belum kita pahami, kita pelajari, kita pahami apa maknanya yang terkandung di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga sholat itu betul-betul berfungsi, sehingga mereka tidak untuk kebaikan kepribadian kita. Karena seseorang kalau sudah menunaikan sholat dengan baik, maka fungsinya, manfaatnya itu sangat besar. Yang pertama apa? Jelas kalau sholat itu dikerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan betul-betul mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu merupakan refleksi ataupun buah dari ketakwaan. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan sifat al-furqan. Sifat al-furqan itu apa? Mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Mana yang salah, mana yang benar, dia tahu. Yang benar berarti dia kerjakan, dia ikuti. Yang salah kemudian dia tinggalkan. Maka itu dari sholat. Kok bisa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Kalau sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan munkar, itu maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya berarti sholat itu menjadikan diri kita ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, ataupun orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Kalau sholat itu dikerjakan dengan ya, kalau yang namanya anil fahsya wal munkar itu berarti dia ini senantiasa terjaga dari kerusakan gitu, terjaga dari segala maksiat. Tapi sebetulnya dia ini, oleh sebab itu di dalam bacaan sholat mulai dari takbir sampai salam itu luar biasa. Di antaranya adalah bagaimana seseorang itu memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya
dia ini senantiasa berada di jalan yang Allah ridhoi. Contoh misalkan di surat di Iftitah. Iftitah itu banyak ragamnya. Itu yang panjang sekali, ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, itu ada tambahannya sebetulnya itu, Pak. Itu Pak Yun tahu ya? Itu ada doa di situ, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Fa innahu la yahdini li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Itu panjang tapi ini jarang dibaca. Termasuk saya juga jarang membaca yang ini, Pak. Kita akan yang singkat-singkat. Ini ayat bacaan, ragam bacaan doa Iftitah yang ini. Itu kalau kita baca apa? Ujungnya itu setelah kita memuji Allah, mengagungkan Allah, yang seterusnya itu adalah memohon kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk hidayah kepada akhlak yang baik. Karena saya menemukan kawan, kenapa? Karena tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik, perilaku yang baik kecuali Allah. Maka penting kita dalam sholat ini mengerti bahwa ternyata doa ini sangat penting, doa untuk memohon memiliki akhlak yang baik. Ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan untuk apa? Untuk menjauhi akhlak yang buruk. Wasrif anni sayyi'aha. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu menjauhkan diriku dari kesalahan, dari dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita hayati, yaitu tadi, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa orang yang sholat tadi, maka insya Allah sholatnya itu tadi berfungsi sebagai tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat. Allahumma tsaqqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ibadatana waghfir khotoyana wa inna nas'aluka darajatal ula minal jannah. Allahumma qawwil umurana was-sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wassi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaidana fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna, Allahumma arzuq biladana hadza Indonesia imaman adila thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al biladana hadza baldatan thayyibatan rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.